record, nanti bisa ini. Oke, selanjutnya ini nanti ada beberapa modul di sini, cuman di sini versinya bahasa Inggris. Cuman nanti biar teman-teman saya carikan yang versi bahasa Indonesia ya. Karena di sini lebih pada di modul yang ini lebih pada menceritakan ada kasus bagaimana solusinya dalam segi dunia manajemen sekarang. Karena sekarang sudah berbasis internet, apa-apa segala sesuatu berbasis aplikasi komputer. Sebelumnya kita persempit lagi pokok bahasan malam ini yang akan pengen saya sampaikan. Saya ini kurang lebih 21 halaman. Yang pertama adalah bagaimana konsep dasar sistem informasi manajemen. Nah, dari segi pengertian kan, sistem informasi manajemen itu ada 3 kata, ada sistem. Sistem ini suatu gabungan dari beberapa prosedur yang bertujuan untuk menghasilkan atau mencapai suatu tujuan. Kemudian ada lagi pengertian di sini informasi. Informasi itu adalah segala sesuatu yang kita terima dengan menggunakan panca indera kita dan kita memahami artinya. Jadi ada perbedaan nanti, ada yang namanya data, ada yang namanya informasi. Nah, pada dasarnya informasi tadi merupakan data yang diolah sehingga memiliki arti. Kemudian di sini ada manajemen yang tidak lepas dari apa yang tadi, fungsi-fungsi tadi, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke. Konsep dasar sistem pada dasarnya kan tadi pengertiannya ya, sekumpulan unsur, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Di mana dia hadir dalam rangka membentuk sebuah fungsi dalam mencapai tujuan. Contohnya dalam sistem komputer kan pasti ada keyboard, CPU, kemudian dalam sistem tubuh ada organ tubuh panca indera. Sistem pabrik ada orang, mesin, kemudian ada beberapa perintah-perintah dalam rangka atau prosedur-prosedur dalam menjalankan pabrik tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk produksi. Kemudian di sini ada yang namanya karakteristik sistem. Nah, sistem adalah sesuatu yang menjadi bagian benda, ya kan? Kemudian ada yang komponen, ada batasannya. Jadi sistem itu intinya memiliki batasan. Kemudian lingkungan, ada penghubung, ada perangkat masukan, kemudian ada perangkat pengolahan, ada perangkat keluaran. Jadi secara umum kita pahami aja sistem itu sebuah komputer lah. Dia ada perangkat input, ibaratnya keyboard apa, kemudian ada perangkat proses di situ, ada motherboardnya, ada prosesornya, kemudian ada perangkat output, yaitu ibaratnya keluarannya tadi. Tapi di komputer tadi lingkungannya lingkungan mana nih? Apakah komputer ini di lingkungan untuk dunia akuntansi yang tidak butuh spesifikasi tinggi, ataukah komputer di dunia video editing? Nah, kita lihat batasan-batasan tadi itu. Makanya dari beberapa ini, yang tidak kalah penting, yang kenapa ini yang pertama? Karena inilah yang menentukan kebutuhan pokok kita tadi, yaitu komponen. Oke, sampai di sini bisa kecepatan apa enggak nih? Pas saja atau gimana? Jelas saja, Pak. Jelas saja ya. Masalahnya nanti biar ku upload ke YouTube-ku jadi bisa disimak lagi. Kemudian karakteristik sistem. Yang jelas sistem itu harus punya sasaran apa yang dicapai, kemudian tujuannya apa, kemudian bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita mendapatkan feedback. Nah, pada dasarnya ini input, proses, output, ya kan, di mana di sini feedback. Feedback itu apa ya, umpan balik, jadi bisa terukur. Ini ada kelemahan di mana, ada kekurangan di mana, ya kan? Yang pada dasarnya sasarannya tadi kita sasar sehingga menghasilkan tujuan yang ingin kita capai. Oke, saya lanjutkan klasifikasi sistem. Pada dasarnya sistem-sistem itu ini semester berapa? 3 ya?
Ya, Pak. Oke. 3, Pak. Sistem pada dasarnya kalau mata kuliah sistem akuntansi, kita memahami akuntansi itu ada berbagai macam prosedur, ada berbagai macam penerimaan kas, penjualan tunai, penjualan kredit, ya kan, kemudian penerimaan pembayaran piutang, bagaimana itu tersistem, tertata rapi, dan bagaimana sistem-sistem yang tadi itu ternyata berbagai macam, nggak cuma itu. Makanya di sini dibagi secara umum. Karena ini cuma teori, pada dasarnya nanti kita studi kasus, mau nggak mau, tapi teori harus kita pahamin. Di sini dibagi lagi ada sistem yang abstrak dan fisik, yang tidak kelihatan, kemudian yang terlihat. Contohnya, kita nggak bisa lepas dari ini sekarang, segala sesuatu yang gaib-gaib atau yang abstrak. Contohnya apa? Pemanfaatan internet yang kita gunakan sebagai sarana perkuliahan sekarang ini, aplikasi Zoom bisa connect dari laptop, kemudian bisa dilihat dari handphone. Mau nggak mau yang kayak gini nih membangun apa ya? Kalau saya bilang kegaiban itu mendukung pekerjaan kita yang di fisiknya. Kemudian tampak nyata bisa dijamah komputer. Kemudian sistem alami dan sistem buatan. Pada dasarnya segala sesuatu yang alamiah, contohnya apa ya? Kalau kita lihat banjir, habis itu karena penambangan batu bara, itu secara alamiah kan kalau penambangan pasti ada kerusakan. Nah, disinilah dibagi. Oleh karena itu untuk mencegah kerusakan mau nggak mau bikin sistem buatan. Artinya relokasi, reklamasi, ibaratnya dana-dana yang realokasikan untuk memperbaiki sistem-sistem alamiah yang rusak, makanya ada sistem buatan. Kalau di sini contohnya lebih sederhana di sini. Hasil karya manusia, ada komputer, ada mobil, kemudian ada sifatnya, ada sistem yang tertentu, ada sistem tak tertentu. Jadi kita sebagai orang manajemen nanti, kita harus memahami ada beberapa kegiatan yang sifatnya insidental, ada yang sifatnya, ini mendadak terjadi nih, tidak menentu. Bagaimana kita mengatasinya? Nah, di situ kita nanti memutuskan. Kemudian sistem tertutup dan sistem terbuka. Oke lah, ini secara teori, saya lanjutkan. Selanjutnya konsep dasar informasi. Dari sistem, kemudian lagi fokus lagi ke yang namanya informasi. Informasi merupakan hasil pengolahan data yang menjadi bentuk yang memiliki arti. Ya. Jadi intinya data-data, segala sesuatu yang bersifat mentah diolah sedemikian rupa. Maksud dari memiliki arti itu bisa kita pahami langsung dengan panca indera kita. Nah, itulah yang namanya informasi. Data ada objek, kualitatif dan kuantitatif. Nah, ini nanti berkembang nanti ke apa ya? Pada saat nanti kita menyusun penelitian, kita belajar metodologi penelitian, nanti pada saat kita menyusun tugas akhir atau skripsi, ini yang kita bermain di sini nanti nih. Mudahan aja kita bisa semuanya bisa lulus, bisa maksimal nilainya. Karena kampus kita ini paling bagaimana mempermudah lulus. Oke, kemudian ada lagi informasi kependudukan, informasi akademik. Pada dasarnya segala sesuatu yang fakta-fakta tadi dikumpulkan menjadi satu, kemudian diproses, kemudian menghasilkan informasi. Informasi itu kadang-kadang berupa data yang sudah jadi informasi tadi, diproses, informasi tadi terus-terusan seperti itu. Makanya seperti ini, informasi itu kadang menjadi data lagi, datanya diproses menjadi informasi lagi, kemudian berolah terus-menerus. Pada dasarnya sifatnya bergerak secara dinamis. Oke, kita lanjut. Faktor informasi, ada fungsinya, biaya, nilai, dan mutu. Fungsi informasi secara jelas menambah pengetahuan, mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, mengurangi keanekaragaman, kemudian memberi standar. Nah, ini kata kunci yang memberi standar ini butuh kemampuan akademisi, butuh kemampuan manajerial kita. Ketika membuat standar baku sebuah sistem itu harus apa?
kita menggunakan alatnya apa ketika membuat sistem tadi. Nanti pelan-pelan nanti saya buka contohnya, nanti ada flowchart, bagaimana SOP itu yang akan dibahas ke depannya. Kemudian lanjut lagi, nilai sebuah informasi itu wajib bersifat mudah ketika mendapatkannya. Kemudian bersifat luas dan lengkap, kemudian keakuratan, kemudian kecocokan dengan kebutuhan kita, kemudian timeless, ya, atau tepat pada waktu. Kemudian informasi tadi harus jelas, harus fleksibel, kemudian bisa dibuktikan, bukan prasangka atau perkiraan, dan bisa diukur. Jadi disinilah ibaratnya apa ya? Kalau saya bilang kita ambil tokoh ini nih, kita ambil Rocky Gerung aja sudah. Rocky Gerung selalu mengkritiki apa ya? Semua orang dibilangnya salah semua. Ya kan, di mata Rocky Gerung kan pada dasarnya semuanya salah. Tapi disitulah memang apa ya? Informasinya dia sampaikan berdasarkan fakta dan dia terjemahkan berdasarkan pokoknya di mata dia salah semua. Tapi kita pada dasarnya untuk menerjemahkan informasi yang ibaratnya pemerintah ini salah, pemerintah ini, kita jangan serta-merta langsung apa ya, merespon, oh ternyata salah nih kata perkataan ini. Nah, di sini kita belajar bagaimana memainkan pola pikir kita, karena apa ya, pada dasarnya dalam hidup ini kan ibaratnya senda gurau permainan dan berbagai macam kebijakan, apa yang tidak diketahui orang, yang tidak patut, kebaikan kadang-kadang ditutupin, tidak perlu ditunjukkan ke orang-orang, tapi di sisi lain ada orang mengkritisi. Itulah informasi-informasi bagaimana kita seorang manajemen ini, bagaimana kita apa ya, kalau saya bilang, ketika mendapatkan informasi kita harus memperhatikan nilai-nilainya ini. Jangan sampai hati kita jadi rusak, pikiran kita jadi rusak. Ibaratnya ada apa ya, respon-respon negatif dalam diri kita, sehingga apa? Ketika kita memutuskan nanti keputusan-keputusan yang bersifat manajerial cenderung merusak lingkungan sekitar. Ini ibaratnya kita nanti apa ya? Beban paling berat seorang pimpinan, seorang manajer, bagaimana dia supaya menyikapi segala informasi berdasarkan syarat-syarat di sini supaya dia bisa jadi bijaksana. Nah, paling susah itu bijaksana memang. Kemudian saya lanjut lagi di sini. Faktor informasi yang berdasarkan mutu. Nah, bagaimana informasi tadi mengendalikan sistem dalam mengurangi kesalahan. Kemudian bagaimana informasi itu harus kita periksa, ibaratnya secara zahir batin, secara dalam sama luar, atau bahasa akademisinya secara internal dan eksternal. Bagaimana kita membahas itu. Kemudian bagaimana kita setiap mendapatkan informasi tadi, kita tingkatkan batas ketelitian kita. Nah, biasanya kalau saya ngajar di Politeknik, mata kuliah pemrograman, di situ mereka, bagaimana data itu, karena hanya satu salah coding, salah rumus, semuanya rusak itu, semua software yang mereka buat, semua informasinya. Apalagi kita orang akuntansi, bagaimana mengelola sistem, bagaimana mengelola keuangan, jangan sampai hilang 1 atau 2 digit berpengaruh sama yang lain. Kemudian bagaimana informasi tadi mendapatkan umpan balik dari pemakai, supaya apa? Kita selalu mengevaluasi kesalahan kita. Karena sistem informasi yang baik itu pada dasarnya sifatnya dinamis. Nah, hari ini mungkin kita bilang ini salah, tapi karena ada perubahan teknologi informasi, perubahan alam, mau nggak mau yang salah itu kita benarkan. Contohnya beberapa tahun kemarin, 4-5 tahun kemarin, dalam rangka pencapaian akreditasi sebuah perguruan tinggi, dosen itu tidak diperkenankan mengajar dengan sistem online kayak gini. Nah, ibaratnya di dunia pendidikan ini haram hukumnya ngajar online kayak gini. Tapi ternyata ada COVID, mau nggak mau berubah semuanya. Jadinya apa ya? Artinya kalau saya bilang
setiap informasi yang menghasilkan kebijakan itu sifatnya dinamis. Ya kan, segala sesuatu pasti berubah, yang tidak berubah cuma satu, kitab suci. Itu aja intinya. Kemudian saya lanjutkan di sini, lanjutkan mengenai biayanya. Nah, di sini kita sebagai orang manajemen bagaimana mengefisienkan biaya-biaya dalam menerima informasi. Khususnya kebutuhan kita apa? Kalau kita buka KP, buka minimarket apa, buka KP aja apa. Kalau dengan KP mungkin pakai tab aja untuk informasi keuangannya, akuntansinya, menggunakan aplikasi dari Google Play, ibaratnya aplikasi-aplikasi online bisa. Tapi ketika kita mengolah informasi di level Indomaret, di level Eramat, mau nggak mau kita butuh perangkat keras komputer dan software khusus untuk melakukan pencatatan penjualan. Nah, disinilah kita harus pinter-pinter apa ya, memahami kebutuhan apa yang diperlukan di tempat yang apa ya, di tempat kita bekerja, atau di kasus-kasus perusahaan-perusahaannya sebesar apa ukurannya. Disitulah kita harus benar-benar bisa mengefisienkan. Di sini ada biaya analisis, perancangan, dan pelaksanaan sistem, kemudian ada biaya tempat dan lingkungan, kemudian ada biaya perubahan, ibaratnya ingin mengubah sistem lama ke sistem baru, kemudian ada biaya operasional yang ibaratnya biaya hari-hari itu seperti apa pengelolaannya. Oke, sampai di sini bisa ngikutin? Ini masih teori nih, ibaratnya ngantuk-ngantuk kada masalah, yang penting kita tuntas kuliah. Ini materinya aku singkatkan ya, materi yang ibaratnya berjam-jam aku bikin sesingkat mungkin. Kalau bisa 40 menit selesai, 40 menit selesai kita. Selanjutnya penugasan. Oke. Lanjut lagi di sini. Di sini konsep dasar manajemen, ya intinya kan konsep dasar manajemen itu sesuai dengan pengertiannya tadi. Nih, konsep dasar manajemen itu bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan, bagaimana menempatkan, menentukan, ibaratnya tempatkanlah orang sesuai dengan keahliannya. Jika orang itu tak sesuai dengan keahliannya, maka hancur sistem kita. Kemudian bagaimana menggerakkan orang, di sini juga manajemen sumber daya manusia, bagaimana menggerakkan apa ya, sumber dana yang terbatas supaya usaha kita bisa berjalan, supaya karyawan bisa terpenuhi. Kemudian bagaimana mengawasinya. Nah, ini adalah pada dasarnya yang diinginkan atau yang harus kita pahami sebagai konsep dasar manajemen, yang diterjemahkan di sini dalam kegiatan dalam manajemen, merencanakan, pengendalian, pengawasan, sampai mengambil keputusan. Apa saja diolah ya tadi, manusia, material, modal, dan mengolah informasi. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan enggak nih? Teman-teman di sini ada yang bertanya kah? Atau lanjut? Pada poinnya tidak bisa melibatkan emosi dalam setiap pengambilan keputusan sampai akhir. Karena harus mengumpulkan data, bukan pakai perasaan. Ya Pak ya? Pada dasarnya apa ya? Kalau kita menggunakan emosi ketika mengambilan keputusan pasti hancur, ya kan? Makanya konsep dasar manusia kan ibaratnya kalau kita belajar ini, karena ini Universitas Nahdlatul Ulama, pasti dia belajar tasawuf, ibaratnya belajar tentang mengenal diri, ada diri yang batin, ada diri yang jasad, kemudian pola pikir manusia, manusia ada akal dari di otak kita, ada hati kita yang sumbernya dari apa? Dari unsur-unsur ketuhanan, bagaimana akal, hati, sama tindakan itu bisa sinergis, supaya apa? Yang namanya nafsu tadi, ibaratnya emosi tadi, nggak merusak semuanya. Nah, sehingga melahirkan apa ya? Kita belajar sistem informasi manajemen ini untuk mendukung apa ya, di hati kita itu kan, kalau saya bilang yang pertama keluar dari dalam hati kita itu adalah, kalau saya bilang, ilham. Yang pertama kali. Kalau yang kedua ketiga sudah jin setan dari dalam diri sudah, yang jadi namanya nafsu-nafsu kita.
Cuman tanpa nggak ada nafsu kita nggak bisa makan, nggak mau cari duit yang banyak, ya kan, nggak pengen bikin rumah. Pada dasarnya semuanya lengkap sudah, asal kita tempatkan pada tempatnya. Nah, apalagi kita di level manajemen, bagaimana kita mengelola orang banyak. Jangan sampai orang ini antara satu sama lain sakit hati, dan bagaimana kita orang itu kita perintah tanpa kita suruh. Nah, jadi kita bakal di sini kalau bahasa Banjarnya, ngakali orang dengan sistem SOP yang kita buat gitu. Nah, dan salah satu bagian kita bagaimana memanusiakan manusia. Nah, itu intinya sistem informasi sebenarnya. Oke, lanjut. Ada lagi yang pengen diskusi? Masalahnya kelas karyawan ini nyaman berkesahan kayak di kampus TIMI. Kalau kelas di Politeknik saya ngajar nggak ada harapan. Maksudnya mereka fresh graduate. Oke, saya lanjut. Proses manajemen di sini ada perencanaan, pengendalian, ada namanya ini nih tahapan-tahapannya. Jadi kita di mana posisi kita harus paham. Jadi terkadang kita berbicaralah sesuai dengan kadar kemampuan orang yang kita hadapin. Nah, jadi maksudnya ada di sini ada level low management, ya kan, di sini wilayahnya supervisor yang mengawasi operasional karyawan-karyawan. Kemudian level middle management yang menghasilkan keputusan-keputusan yang sifatnya taktis. Oh, ini harus gini, oh harus begini, harus seperti ini, ya kan. Kemudian dalam rangka mengendalikan. Kemudian ada top management, ini strategis. Jadi kita harus memikirkan nih ke depannya harus seperti apa, 4-5 tahun ke depan ini visi misinya kayak apa, sehingga menghasilkan rencana-rencana strategis. Dan sistem informasi manajemen ini salah satu prasyarat mata kuliahnya sistem manajemen strategik. Nah, salah satu prasyaratnya, karena sistem informasi ini sebenarnya komputer, aplikasi komputer. Mata kuliah kita ini sebenarnya bagaimana memanfaatkan Excel, memanfaatkan PowerPoint, memanfaatkan Zoom, memanfaatkan aplikasi Mayop Accounting, Akurat, aplikasi-aplikasi keuangan seperti itu. Dalam rangka ini, kapan kita berbicara di level low, ya kan, merendahkan pikiran. Jadi kapan kita naik omongan kita, kapan kita tinggi, semuanya harus disertai dengan data dan fakta. Ya kan, makanya orang seperti Rocky Gerung jarang itu kena delik aduan karena dia berbicara berdasarkan fakta. Cuman jeleknya semua orang disalahkan, itu aja kalau saya. Oke, lanjut lagi di sini. Nah, akhirnya setelah 3 unsur tadi diterjemahkan, maka lahirlah terminologi atau definisi yang kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi dalam rangka mendukung pengambilan keputusan. Intinya mencegah kita menggunakan emosi kita, ya kan? Mencegah kita emosi nafsu amarah kita, jangan sampai kita salah langkah. Makanya ini penting, belajar sistem informasi ini. Kalau versinya si James dalam bukunya, manajemen perspektif adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi yang dikelola sedemikian rupa dalam mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Oke, lanjut sampai sini. Oke, daripada mengantukkan ku lajui dikit. Oke, lanjut di sini. Menurut Bobnar, nah ini nih, karena kita dunia pendidikan, teori-teori yang umum adalah teori-teori dari luar negeri. Nah, sedikit sekali teori-teorinya kalau di dunia kampus itu teori-teori dari orang asli Indonesia, karena ini patokannya kan mereka yang duluan bikin buku lah, gitu ceritanya. Dari semua teori-teori orang yang ada ini, kalau menurut saya, sistem informasi manajemen adalah aplikasi yang digunakan dalam mengambil keputusan manajerial. Saya lanjutkan aja. Ini persamaannya, produknya informasi, tujuannya menghasilkan informasi, fungsinya mengelola sumber masukan hingga menjadi informasi, ya kan, sumbernya apa? Data atau informasi. Nah, ini
kesamaan dari berbagai macam definisi orang yang memandang apa sih sistem informasi manajemen itu. Oke, di sini kalau kita lihat grafiknya yang kita olah tadi, informasi itu bisa berupa teks, angka, gambar, suara, kemudian bisa manusia dalam rangka menjalankan atau mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan. Informasinya kita lihat perilaku manusianya, kemudian bagaimana perangkat keras dan perangkat softwarenya tadi yang digunakan. Oke, saya lanjut. Nah, pengelolaan sistem informasi dalam sebuah organisasi yang jelas kita butuh meningkatkan kemampuan kita dalam sistem informasi atau kemampuan kita menggunakan teknologi atau kemampuan kita menggunakan komputer supaya apa? Kalau kita bisa misalnya, kita bisa menggunakan Microsoft Word, kita bisa menggunakan Microsoft Excel, otomatis segala sesuatu itu lebih cepat, lebih mudah. Dan di sini secara teori ada 3 hal yang jadi berpengaruh pada 3 unsur. Yang pertama bagaimana cost of running-nya, bagaimana biaya-biaya yang berjalan itu bisa ditekan, bisa dihematkan. Sehingga apa? Menaikkan profit. Karena dalam ilmu akuntansi, tujuan utama perusahaan bagaimana meminimalisir biaya dan meningkatkan penjualan sehingga profit itu bertambah. Itu pada dasarnya tujuan utama akuntansi. Biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan kita minimalisir sedemikian rupa, makanya nanti ada mata kuliah akuntansi biaya, kemudian bagaimana kita menaikkan profit, meningkatkan penjualan dalam hal ini. Dari sisi CS atau customer service, nah ada kemudahan pelayanan. Bayangkan kalau zaman Bahari dengan sistemnya masih pakai ATM, sekarang tanpa kartu ATM kita bisa mengambil uang. Bahkan sekarang uang-uang digital semuanya berubah jadi SMS banking, interbanking, ATM sudah ada dalam genggaman handphone. Bahkan handphone bisa mengisi saldo e-tol kita. Nah, semudah itu sekarang. Itulah pengelolaan sistem informasi atau aplikasi tadi. Sehingga apa? Dampak lainnya adalah manajemen proses. Nah, organisasi kita tentunya lebih lebih mudah lagi, lebih tertib lagi, tidak semeraut. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Biasanya lewat 40 menit nih sudah enggak kuat nih, sudah konslet biasanya. Makanya kalau aku ngajar di online ya, jarang aku lewat dari 40 menit. Oke, kita lanjut aja ya. Dikit lagi 21 halaman. Nah, berapa slide aja lagi. Setelah itu kita diskusi. Ini materi pertemuan 1 dengan kedua, aku buat sesingkat mungkin. Contoh-contoh sistem informasi yang harus kita pahami nih. Bagaimana yang pertama, sistem reservasi pesawat terbang pada travel. Bayangkan orang tidak punya satu orang bisa memiliki semua motor, semua mobil se-Indonesia. Terus orang capek-capek bikin hotel, bikin apa, tapi orang yang punya aplikasi Traveloka bisa memiliki semua hotel yang ada seluruh dunia. Ya kan? Semua dengan Grab, habis itu Gojek. Kalau kita pikir, bayangkan, terserah kita dengan datang, ibaratnya tanpa lagi kita ini. Aplikasi itu orang yang punya Grab itu bisa punya semua mobil se-Indonesia untuk melayani orang. Nah, secanggih itulah namanya itulah output yang namanya output dari sistem informasi manajemen. Kita membahas software-software seperti itu, membahas aplikasi-aplikasi seperti itu, kemudian nanti kita sederhanakan, tidak usah terlalu canggih, kita sederhanakan sedemikian mudah dalam rangka kerjaan kita di kantor. Intinya seperti itu. Kemudian pembuatan SIM di kepolisian, sistem akademik di perguruan tinggi. Jadi kalau semuanya nggak pakai sistem, kacau.
Nah, ini ada tugas kelompok di sini. Nah, ini sudah ceritanya aku. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Halo, di sini nggak ada. Ini rata-rata kerjanya di mana ini? Aku tanya satu-satu deh. Nih rata-rata kerjanya Pak Surya di mana kerjanya nih? Ini Bang Surya. Saya di Trinity Auto, Pak. Oh, kalau Pak Firman? Ayo Bang Firman di mana? Firman mana Pak? Ada 2. Oh, Firmannya 2 Pak. Akuntansi malam. Pakai Y sama ndak, Pak? Double firmannya. Jadi ini menjalankan sesuatu dengan ini, dengan apa? Berdasarkan firman. Di mana nih kerjanya? Firman Sah dulu deh, yang muda. Saya di PT Sejahtera Al Barokah, Pak. PT Sejahtera Al Barokah. Kalau ini? Bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja. Kalau Pak Firman Sah? Saya marketing perumahan, Pak. Marketing Pastor. perumahan. Iya. Artinya kan karena apa aku nanya kerjaan nanti ada korelasi dengan apa ya. Jadi kita supaya mudah perkuliahan paham intisari sistem informasi manajemen studi kasusnya di tempat kita aja. Coba saya tanya yang lain lagi. Nih Bang Ipan nih, Bang Ipan. Di mana? Keamanan Pak di PT BMS, penyedia jasa keamanan juga. Sama kayak Mas Firman Pak. Oke. Kalau ini Mbak Mercy? Baru selesai resign, Pak. Oh ya sudah, nikmati aja hidup. Kalau Mbak Yeni? Kayaknya Mbak Yeninya nggak ada ya sudah, kita lewatkan. Jadi intinya dengan majemuknya pekerjaan, pada dasarnya kan kita pengen meningkatkan kualitas hidup kita ya kuliah. Bagaimana kita, keren juga sih ada gelar sarjana akuntansi. Walaupun di apa ya, kedepannya, walau meskipun kita akuntansi, yang jelas pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sekarang itu sangat apa ya, ilmu yang kita dapatkan di dunia akuntansi sangat mendukung di pekerjaan kita. Jadi intinya teman-teman di sini kan ada yang marketing, ada yang ini, dengan silaturahmi komunikasi ya kan, bisa aja yang baru resign bantu marketingkan rumah kan dapat fee berapa. Bagaimana nanti manajemennya, hitung-hitungannya. Nah itu kan mata kuliah kita sistem informasi, cara hitung-hitungannya. Nah di sini sebenarnya bikin aja ada tugas. Ini mau per individu atau per kelompok nih kira-kira nih? Kelompok Pak. Individu aja Pak, jarang ketemu soalnya. Iya, individu aja ya. Ini coba kita analisis sendiri. Di sini saya kasih tugas. Ini per orang, saya ganti per orang ya. Jadi buat makalah ukuran kertas tapi jangan di print, format digital doang ya kan. A4 1,5 spasi huruf Times Nes Roman, karena dunia perkuliahan mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari namanya komputer ya kan. Ukuran marginnya, tapi yang materinya coba cari tempat di lingkungan kita bekerja, bagaimana sistem informasi yang berjalan, bagaimana ibaratnya apakah di tempat kita kerja menggunakan aplikasi komputer ataukah mengetik manual menggunakan Excel biasa. Terus informasi-informasi di tempat kerja kita itu atau tempat kita bekerja dulu kalau resign, apa yang dihasilkan, ya kan? Contohnya yang marketing perumahan, informasi rumah ukuran sekian-sekian, ya kan? Kemudian apa? Kemudian data apa aja sih yang diperlukan untuk menghasilkan informasi itu, coba kita analisis. Kemudian kita uraikan sistemnya.
termasuk dalam apa? Berdasarkan klasifikasi yang di teori di atas. Kemudian terhadap informasi dihasilkan menurut fungsi informasi seperti apa. Ibaratnya mengambil intisari berdasarkan cerita-cerita narasi tadi di atas. Jadi teman-teman di sini coba apa ya? Aku pengen kemampuan mentelaahnya. Biar awet muda, makanya otak kita olahragakan terus. Oke, level manajemennya posisinya ada di mana sih? Nah, di situ harus coba kita apa ya? Dengan di lingkungan kita kerja sendiri deh. Nah, itu coba di ini kan. Nanti aku bikin classroom-nya, di-upload di classroom. Bisa aja kan ngerjakan? Bisa, Pak. Ya. Tenang aja, enggak usah sesempurna mungkin kan, karena yang sempurna cuma kitab suci, jadi kita yang penting semaksimalnya. Di sini apa ya, aku pengen apa ya, kalau aku bilang ya, kita sama-sama insting kita, logika kita, berpikir kita pertajam di sini. Selain itu, karena sistem informasi manajemen ini banyak bermain di aplikasi komputer, ke depannya software, kebetulan saya juga sudah berapa kali pertemuan ngajar mata kuliah sistem informasi manajemen di kampus STIMI Samarinda. Jadi ada beberapa yang saya upload di YouTube saya, itu nanti bisa teman-teman juga ikut mengerjakan dengan menggunakan komputer. Jadi ibaratnya memperingan perkuliahan yang berjam-jam tadi, yang dari sore sampai tengah malam. Jadi ku buat sesingkat mungkin lah, yang penting paham maksud dan tujuannya. Oke, kalau ada lagi yang ditanyakan, kalau enggak ada kita sudahin aja dulu, sampai jam 8 aja perkuliahan kita. Ada? Pak, materinya nanti di-share ya, Pak? Di-share. Saya share nanti di WA. Termasuk baik, nanti Pak. Terima kasih, Pak. saya share. Termasuk ini nanti rekamannya saya upload di YouTube deh, biar bisa paham lagi kan. Itu aja. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan. Yang terakhir, Pak. Ya. Batas pengumpulan tugas, Pak. Batas pengumpulan tugas, biasanya kalau saya ngasih tugas, kalau level kelas karyawan jarang saya batasin. Masalahnya apa ya? Karena ini kelas karyawan, orang biasa kerja keras, biasa ngejar target, tentunya dia nggak mau memperlambat waktu. Beda dengan yang kelas-kelas ini, fresh graduate kan, karena mereka dikejar target. Jadi nanti nggak saya kasih durasi deh, yang penting upload kumpul aja. Kalau untuk masalah penilaian perkuliahan, nanti saya buat UTS semuanya itu sambil jalan aja. Karena yang saya tuntut di sini, kita sama-sama belajar paham maksudnya, bukan cuma nilainya. Kalau nilai sih kasih A semua, tidak masalah, ya kan? Masalahnya juga kita cuma cari gelar, tapi selain cari gelar, kita nanti mempertanggungjawabkan kita nih loh, seorang sarjana. Jadi kemampuan bicara kita, kemampuan analisis kita, itu yang dinilai sama orang di luar. Oke? Gimana? Sepakat? Sepakat, Pak. Oke, kalau gitu aku akhiri dulu perkuliahan kita malam ini karena aku jam 2 ada rapat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ilmunya, Pak. Oh, sama-sama. Terima kasih, Pak. Yo. Izin lab.